Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Indriani Putri dengan NIM 11231114. Dibuatnya ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Internasional dosen pengampu Pak Purwanto. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan analisis mendalam mengenai ekonomi internasional menggunakan media PowerPoint yang saya jelaskan. Materi ini sangat krusial untuk kita pahami karena di era globalisasi, tidak ada satupun negara yang bisa berdiri tanpa berinteraksi dengan negara lain. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi internasional. Untuk memahami cakupan ekonomi internasional bukan sekedar urusan jual beli barang antar negara, melainkan ekosistemnya kompleks yang menghubungkan ekonomi domestik dengan pasar global. Ruang lingkupnya mencakup 3 aspek utama, yaitu transaksi dagang, seperti ekspor kopi atau impor gandum. Terus yang kedua ada aliran finansial, pergerakan investasi asing dan fluktuasi kurs mata uang, serta kebijakan strategis pemerintah dalam memproteksi atau membuka pasar. Selain itu, di bidang ini menyoroti bagaimana tenaga kerja dan modal bergerak lintas batas untuk mencari peluang yang lebih baik di bawah koordinasi lembaga dunia. Untuk contoh nyatanya bisa kita lihat pada kerjasama pembangunan infrastruktur di Indonesia yang melibatkan investor asing. Di sana ada perpindahan modal, teknologi, hingga tenaga ahli yang melintas batas negara. Selanjutnya, kita akan menjelaskan pemikiran ekonomi pada masa praklasik dan klasik. Evolusi pemikiran dari merkantilisme ke pasar bebas. Dahulu pada masa praklasik, dunia dikuasai oleh pemahaman yang sangat kompetitif, yaitu mereka percaya bahwa negara hanya bisa kaya jika menimbun sebanyak-banyaknya logam mulia dan sebisa mungkin menghindari impor. Namun pemikiran ini berubah total saat memasuki era klasik yang dipelopori oleh Adam Smith. Fokusnya bergeser dari menimbun emas menjadi meningkatkan produktivitas. Kaum klasik percaya bahwa kemakmuran justru lahir saat negara saling bekerja sama melalui pembagian kerja yang efisien tanpa campur tangan pemerintah yang berlebih. Untuk contoh praklasik, yaitu negara-negara Eropa pada abad ke-16 yang membatasi impor barang dan berusaha mengumpulkan emas sebanyak-banyaknya melalui penjajahan atau monopoli dagang. Untuk contoh klasiknya, kebijakan perdagangan bebas antar negara saat ini, di mana negara cenderung menurunkan bea masuk agar barang bisa mengalir lebih efisien berdasarkan keunggulan produksinya. Seperti Indonesia yang berfokus mengekspor kelapa sawit karena tanah yang mendukung. Oke, yang selanjutnya kita akan menjelaskan tentang sejarah teori perdagangan internasional. Latar belakang teori perdagangan dunia bermula dari ambisi negara-negara Eropa untuk mendominasi kekayaan lewat proteksionisme. Titik baliknya terjadi ketika Adam Smith memperkenalkan keunggulan mutlak, di mana negara sebaiknya hanya memproduksi barang yang memang mereka kuasai. Teori ini kemudian diperdalam oleh David Ricardo lewat keunggulan komparatif yang membuktikan bahwa perdagangan tetap menguntungkan selama kita fokus pada barang yang memiliki biaya peluang paling rendah. Hingga akhirnya teori modern menyimpulkan bahwa perdagangan terjadi karena perbedaan kekayaan sumber daya, seperti negara yang kaya lahan akan fokus pada pertaniannya, sementara yang kaya modal fokus pada teknologinya. Untuk contoh mutlak dari Adam Smith, yaitu Indonesia sangat efisien memproduksi rempah-rempah, sementara Korea Selatan sangat efisien memproduksi gadget. Maka Indonesia fokus pada rempah dan Korea pada gadget, lalu mereka bertukar. Untuk contoh keunggulan komparatifnya dari David Ricardo,
yaitu meskipun sebuah negara maju bisa memproduksi tekstil dan komputer lebih baik dari negara berkembang, mereka akan tetap mengimpor tekstil dan fokus mengekspor komputer karena keuntungan dari komputer jauh lebih besar secara proporsional. Jadi, contohnya negara maju mungkin bisa membuat komputer dan baju sekaligus, tapi mereka akan memilih mengimpor baju dari negara berkembang agar mereka bisa fokus 100% pada produksi komputer yang nilai untungnya jauh lebih tinggi. Inilah yang membuat dunia saling membutuhkan. Selanjutnya yaitu menjelaskan kebijakan perdagangan internasional Indonesia. Strategi perdagangan luar negeri Indonesia. Kebijakan perdagangan internasional Indonesia bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri, meningkatkan devisa, dan mengatur arus ekspor-impor. Kebijakan tersebut mencakup tarif bea masuk, kuota, dan larangan ekspor-impor, subsidi ekspor, serta deregulasi impor untuk mempermudah bahan baku industri. Permendag nomor 16/24 tahun 2025. Pemerintah berfokus pada hilirisasi dan diversifikasi pasar. Saat ini Indonesia menerapkan kebijakan dua kaki, yaitu untuk melindungi kepentingan domestik sekaligus berusaha kompetitif di kancah global. Untuk melindungi industri lokal, pemerintah menggunakan instrumen tarif dan aturan non-tarif seperti standar SNI. Di sisi lain, Indonesia sedang digencar melakukan hilirisasi, yakni melarang ekspor bahan mentah seperti nikel agar bisa diolah di dalam negeri menjadi barang bernilai tinggi. Strategi ini didukung dengan keaktifan kita dalam aliansi dagang seperti ASEAN dan RCEP untuk memastikan produk kita mudah masuk ke pasar internasional. Sekarang bagaimana dengan Indonesia? Saat ini pemerintah sedang gencar melakukan hilirisasi. Contoh kebijakannya larangan ekspor nikel mentah. Kita ingin nikel diolah dulu di dalam negeri menjadi baterai agar nilai jualnya berkali-kali lipat dan lebih mahal saat diekspor. Namun, kebijakan kita juga sering terbentur situasi geopolitik, seperti perang Amerika Serikat dan Iran. Timur Tengah adalah jantung produksi minyak dunia. Dampaknya, jika perang memanas, jalur distribusi minyak terganggu, harga minyak dunia melonjak. Bagi Indonesia, ini berarti beban subsidi BBM di APBN meningkat dan harga barang di pasar bisa ikut naik karena biaya transportasi truk logistik jadi lebih mahal. Selain itu, nilai tukar rupiah biasanya akan ikut melemah karena investor merasa tidak aman. Untuk contohnya, kebijakan larangan ekspor biji nikel mentah, pemerintah mewajibkan nikel diolah di dalam negeri, hilirisasi, agar diekspor adalah barang setengah jadi atau barang jadi yang harganya jauh lebih mahal di pasar internasional. Oke, yang selanjutnya yaitu menjelaskan dampak dari situasi geopolitik saat ini, yaitu perang Amerika dengan Iran terhadap perdagangan internasional Indonesia. Realita geopolitik efek konflik Amerika dengan Iran bagi Indonesia. Konflik Amerika Serikat dengan Iran yang memanas pada tahun 2026 berpotensi besar mengganggu perdagangan internasional Indonesia melalui lonjakan harga energi, gangguan jalur suplai, Selat Hormuz, dan pelemahan rupiah. Industri petrokimia nasional masuk ke fase survival mode karena ketidakpastian bahan baku. Dampak utama terhadap perdagangan di Indonesia yaitu inflasi energi dan logistik, terus gangguan jalur pasokan, serta tekanan pada rupiah, terus lagi beban APBN, serta industri petrokimia terpukul. Gejolak antara Amerika dan Iran secara langsung memberikan tekanan pada ekonomi kita melalui dua pintu utama, yaitu energi dan nilai tukar. Konflik di wilayah produsen minyak dunia ini sering menyebabkan harga minyak mentah melambung.
yang otomatis membuat biaya operasional industri dan transportasi di Indonesia ikut naik. Selain itu, ketegangan global membuat investor merasa tidak aman dan menarik modalnya, sehingga nilai rupiah seringkali tertekan melemah terhadap dolar. Jika tidak diantisipasi, biaya impor bahan baku akan membengkak dan bisa mengganggu keseimbangan neraca perdagangan kita. Ya, jadi contohnya jika terjadi perang, jalur pengiriman minyak di Timur Tengah terhambat sehingga harga minyak dunia melonjak dari $80 per barel menjadi $100 per barel. Dampaknya anggaran subsidi BBM di APBN Indonesia akan membengkak dan harga barang-barang kebutuhan pokok di pasar lokal bisa ikutan naik karena biaya transportasi truk mengangkut barang meningkat. Kesimpulan pada pembahasan kali ini yaitu ekonomi internasional merupakan sebuah sistem yang dinamis, di mana hubungan antara negara tidak hanya sebatas pada pertukaran barang, tetapi juga melibatkan aliran modal, teknologi, dan kebijakan strategis yang saling mengunci. Perjalanan pemikiran ekonomi dari era merkantilisme yang proteksionis menuju pasar bebas klasik telah mengajarkan bahwa kemakmuran global lebih mudah dicapai melalui efisiensi dan spesialisasi. Bagaimana yang dijelaskan dalam teori keunggulan mutlak maupun komparatif. Bagi Indonesia, tantangan utamanya adalah menyinergikan teori-teori tersebut ke dalam kebijakan nyata, seperti strategi hilirisasi nikel yang bertujuan meningkatkan nilai tambah domestik di tengah persaingan global. Namun, sebagai bagian dari ekosistem global, stabilitas ekonomi Indonesia tetap sangat rentan terhadap guncangan geopolitik, seperti konflik Amerika Serikat dan Iran. Ketegangan tersebut membuktikan bahwa variabel eksternal seperti fluktuasi harga energi dan volatilitas nilai tukar dapat berdampak langsung pada biaya logistik serta daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai ekonomi internasional menjadi kunci bagi Indonesia untuk tetap komparatif sekaligus resilient dalam menghadapi ketidakpastian dunia di masa depan. Oke, kira-kira segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.